Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana sistem pendidikan di beberapa negara yang dikenal unggul, yaitu Finlandia, Estonia, Belanda, dan Australia. Keempat negara ini punya pendekatan unik dalam hal sistem, model pembelajaran, penilaian, dan kebijakan pendidikan yang bisa jadi inspirasi penting bagi Indonesia. Lalu di akhir video ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi yang relevan untuk memperbaiki sistem pendidikan kita supaya bisa lebih adaptif, adil, dan bermakna. Yuk kita mulai. Yang pertama ada negara Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia ini pada tahun 1972, Finlandia menerapkan sistem Peruskoulu untuk menciptakan pendidikan yang lebih adil. Semua anak menjalani pendidikan wajib selama 9 tahun tanpa pemisahan jalur terlalu dini. Setelah itu, siswa bisa memilih jalur umum atau kejuruan dengan fleksibilitas untuk berpindah. Kemudian model pendidikan di Finlandia itu bersifat holistik dan berpusat pada siswa. Pembelajaran tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga mendorong kreativitas, kemandirian, dan pengembangan potensi secara menyeluruh. Sistem penilaian di Finlandia itu dilakukan secara formatif oleh guru tanpa ujian nasional di jenjang dasar. Siswa tidak dibandingkan lewat peringkat sehingga belajar terasa lebih nyaman dan tidak menekan. Kemudian dalam kebijakan pendidikan, Finlandia menekankan pemerataan dan kesejahteraan. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Guru dipilih secara selektif dan diberi otonomi penuh serta tersedia dukungan layanan konseling dan bantuan belajar. Kemudian yang kedua ada negara Estonia. Sistem pendidikan Estonia memiliki sistem pendidikan yang terstruktur dan merata. Pendidikan dasar berlangsung selama 9 tahun dan wajib, diikuti dengan pendidikan menengah ke atas yang bisa dipilih antara jalur umum atau kejuruan. Kemudian, model pendidikan Estonia menerapkan model pembelajaran digital dan berbasis personalisasi. Siswa belajar sesuai kebutuhan dan kecepatan masing-masing dengan dukungan teknologi yang merata di seluruh sekolah. Penilaiannya sendiri lebih menekankan pada proses dan pemahaman, bukan sekedar hasil ujian. Guru menggunakan berbagai metode penilaian formatif untuk melihat pendidikan atau perkembangannya siswa secara menyeluruh. Kebijakan pendidikan di Estonia fokus pada transparansi, pemerataan, dan inovasi. Sekolah diberi otonomi, tapi tetap mengikuti standar nasional. Teknologi dan pelatihan guru jadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan. Yang ketiga adalah negara Belanda. Sistem pendidikan di Belanda terbagi menjadi 3 jenjang utama sama seperti di Indonesia, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sejak usia dini, anak-anak diarahkan ke jalur pendidikan menengah berdasarkan kemampuan dan minat mereka. Dalam model pendidikan di Belanda, menekankan kebebasan dan otonomi sekolah dalam menentukan metode pengajaran dengan pendekatan yang berpusat pada siswa. Pembelajaran mendorong diskusi, kerjasama, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis serta inklusivitas bagi semua latar belakang. Dalam aspek penilaian, Belanda mengkombinasikan penilaian formatif dan sumatif. Selain ujian akhir, guru juga menggunakan tugas dan proyek untuk memantau perkembangan siswa secara menyeluruh. Penempatan jalur pendidikan menengah mempertimbangkan hasil akademik dan rekomendasi guru, tidak hanya nilai ujian. Dan kebijakan pendidikan di Belanda diatur oleh kementerian yang memberikan dana kepada sekolah negeri dan swasta dengan persyaratan tertentu. Meskipun ada standar nasional, pelaksanaan pembelajaran tetap fleksibel agar sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah, sehingga tercipta keseimbangan antara kualitas dan kebebasan. Dan yang terakhir adalah negara Australia. Sistem pendidikan di Australia terdiri dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan wajib dimulai sekitar usia 5 tahun hingga 16 atau 17 tahun, tergantung wilayah. Setiap negara bagian memiliki tanggung jawab dan pelaksanaan pendidikan dengan standar nasional yang diatur bersama. Model pendidikan di Australia sama seperti di negara Finlandia, yaitu mengedepankan pendidikan holistik yang berpusat pada siswa. Siswa didorong untuk aktif melalui diskusi,
proyek, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Kemudian penilaian di Australia menggunakan kombinasi penilaian formatif dan sumatif sama seperti di negara Belanda. Selain ujian akhir yang berbeda antara negara bagian, penilaian berkelanjutan melalui tugas dan proyek juga sangat diperhatikan. Hasil penilaian digunakan untuk masuk ke pendidikan tinggi melalui sistem nasional ATAR. Dari sisi kebijakan, pemerintah federal dan negara bagian bekerja sama dalam kerangka nasional yang menekankan pemerataan, inklusi, dan kesiapan menghadapi tantangan global. Sekolah diberi otonomi dalam inovasi pembelajaran namun tetap mengikuti standar kurikulum nasional. Lalu kemudian, bagaimana upaya perbaikan pendidikan yang relevan dari keempat negara tersebut terhadap Indonesia? Dari segi sistem pendidikan, Indonesia perlu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Akses terhadap fasilitas pendidikan dan teknologi masih belum merata. Oleh karena itu, perlu ada penguatan infrastruktur dan digitalisasi pendidikan secara menyeluruh, agar setiap peserta didik memiliki kesempatan belajar yang setara. Dalam aspek model pendidikan, pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered learning sangat relevan untuk diterapkan. Pembelajaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada guru dan hafalan, tetapi memberikan ruang bagi siswa untuk aktif berpikir, berdiskusi, dan mengembangkan potensi diri secara menyeluruh. Penerapan pembelajaran kontekstual dan kolaboratif juga dapat membantu siswa mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Berkenaan dengan penilaian pendidikan, sudah saatnya Indonesia mengurangi ketergantungan pada ujian nasional yang bersifat sumatif atau kebergantungan dengan nilai ujian akhir. Pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan dalam penilaian yang lebih holistik seperti penilaian formatif, portofolio, proyek, dan observasi. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap proses dan capaian belajar siswa secara individual. Dan yang terakhir, dalam hal kebijakan pendidikan, pemerintah perlu memberikan otonomi yang lebih luas kepada guru dan sekolah dalam mengelola pembelajaran. Selain itu, perumusan kebijakan hendaknya berbasis pada riset dan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, akademisi, dan masyarakat. Yang tak kalah penting, kebijakan pendidikan juga harus memperhatikan kesejahteraan guru dan siswa, baik dari segi fisik maupun psikologis. Baiklah, itu dia beberapa penjelasan terkait bagaimana pendidikan di Finlandia, Estonia, Belanda, dan Australia. Lalu, rekomendasi yang relevan untuk perbaikan pendidikan di Indonesia dalam aspek sistem, model, penilaian, juga kebijakan pendidikan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.